Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka melaksanakan kegiatan masa libur kerja, saya bersama teman sudah menjadi kebiasaan untuk melakukan penelitian yang menurutku penting dan mungkin tidak penting untuk orang lain. Seperti pada awal kata pendahulu ini, saya menyatakan bahwa diri saya bukanlah jebolan sekolah akademis yang memuat tentang perjalanan jenjang pendidikan sekolah perguruan tinggi, entah perguruan tinggi negeri maupun swasta. Oke Sobat Idola, kali ini saya tertarik dengan bahasan tentang perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan yang dilakukan Belanda, Jepang, dan Inggris. Supaya lebih mengenal pahlawan bangsa dan bagaimana caranya saya bisa mengenang dan mengabadikan nama-nama beliau dalam ingatan ini. Untuk bahasan tentang bangunan candi dan nisan-nisan kuno sementara nanti dulu ya. Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Selang waktu kurang lebih 2 bulan kemudian, kemerdekaan Indonesia baru seumur jagung sudah digempur lagi oleh tentara gabungan antara Kekaisaran Britania didukung oleh sekutu, hingga memakan korban yang lumayan cukup banyak dari pihak Indonesia, yaitu para tentara dan berbagai laskar pembela tanah air sejumlah 2.000 orang, sedangkan dari pihak Inggris memakan korban kisaran 200 orang saja. Sejak kejadian itu, Indonesia mempunyai sejarah yang membanggakan untuk dikabarkan ke negara-negara sedunia karena semangat juang dan jiwa patriot yang cukup tinggi. Sekarang kita bayangkan, satu negara melawan 3 negara besar dunia, kekuatan yang belum terorganisir, dengan minimnya persenjataan, dengan senjata yang tidak modern, tapi bisa mengalahkan negara besar yang kategorinya adalah pemenang Perang Dunia Kedua, yaitu Kerajaan Inggris, hanya bermodalkan persatuan dan kesatuan bangsa dengan tidak membedakan ras, agama, dan budaya. Kerajaan Inggris pun dibuat malu atas kekalahannya berperang melawan pasukan Indonesia. Malunya Inggris itu diketahui oleh negara-negara besar di dunia yang pernah diperanginya. Kerajaan Inggris menanggung beban atas kekalahannya. Kabar ini pun dimuat dalam sebuah buku yang berjudul The British Occupation of Indonesia 1945 sampai 1946, Britania, The Netherlands, and the Indonesian Revolution. Buku tersebut disusun oleh Richard Macmillan. Disebutkan Indonesia memblokade sejumlah jalan dan menembaki pasukan Inggris. Saat itu terjadinya Perang Ambarawa pada tanggal 20 Oktober 1945 sampai tanggal 15 Desember 1945. Sebelum membahas tentang pertempuran Ambarawa, pasukan Indonesia memiliki berbagai tokoh andalan dalam mengatur siasat perang di medan pertempuran. Tokoh yang pertama, Jenderal TNI Anumerta Raden Sudirman, ejaan yang disempurnakan. Sudirman lahir pada tanggal 24 Januari 1916 dan wafat pada tanggal 29 Januari 1950. Adalah seorang perwira tinggi Indonesia pada masa Perang Revolusi Nasional Indonesia Pertama. Sebagai Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia Pertama, beliau adalah sosok yang dihormati di Indonesia. Terlahir dari pasangan rakyat biasa dari Purbalingga, Hindia Belanda. Sudirman diadopsi oleh pamannya seorang priayi. Setelah keluarganya pindah ke Cilacap pada tahun 1916, Sudirman tumbuh sebagai siswa yang rajin. Beliau sangat aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler, termasuk mengikuti program kepanduan yang dijalankan oleh organisasi Islam Muhammadiyah. Prestasi-prestasi yang beliau raih: 1. Pengabdian Kekaisaran Jepang pada tahun 1944 sampai 1945. Itu pun didasari karena beliau merupakan tentara atau taruna peta. Hingga pada saat terjadi pemberontakan dan beliau dibuang ke Bogor, beliau mengabdikan diri ke Republik Indonesia mulai dari tahun 1945 sampai 1950. Dinas beliau cabang peta 1944 sampai 1945 dan mengabdikan diri di TNI Angkatan Darat 1945 sampai 1950. Lama di kedinasan 5 tahun. Sebagai Komandan Batalion Peta Banyumas Divisi 5 TKR, Tentara Keamanan Rakyat, Panglima Besar dari TKR dan kemudian TNI. Aksi heroik dalam pertempuran Perang Dunia II, Perang Revolusi Indonesia, Pertempuran Ambarawa. Terlibat Perang Operasi Produk atau Perang Agresi Militer Belanda Pertama pada tahun 1947 dan agresi militer kedua pada tahun 1949 yang terkenal dengan serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta.
Yang kedua, Letnan Kolonel Gatot Subroto adalah salah satu pejuang militer Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Beliau lahir pada tanggal 10 Oktober 1907 di Banyumas, Jawa Tengah. Putra pertama dari Sayyid Budi Yuwono, adalah tokoh perjuangan militer Indonesia dalam merebut kemerdekaan dan juga pahlawan nasional Indonesia. Letnan Kolonel Gatot Subroto adalah salah satu tokoh penting dalam pertempuran Ambarawa. Peranan dalam pertempuran Ambarawa, beliau ditugaskan sebagai juru taktik strategi dalam penyerangan tentara Inggris. Beliau menemani Kolonel Sudirman untuk melawan tentara-tentara asing. Pemilihan Letnan Kolonel Gatot Subroto sebagai bagian pertempuran Ambarawa dilakukan setelah berhasil dibentuknya Divisi 5 di Purwokerto. Yang ketiga, Letnan Kolonel Isdiman. Kolonel Anumerta Isdiman Suryokusumo lahir pada tanggal 12 Juli 1913, wafat pada 26 November 1945, adalah perwira Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, Komandan Resimen TKR Banyumas sekaligus perwira menengah dalam sistem kemiliteran Indonesia, sebagai pahlawan nasional Indonesia yang gugur di medan pertempuran Ambarawa, Semarang, Jawa Tengah. Letnan Kolonel Isdiman lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913. Ia pernah bersekolah di SMK Bojonegoro. Masa kecil Isdiman dihabiskan di Cianjur. Ambarawa adalah pusaka yang diperjuangkan Isdiman dan laskar pejuangnya. Ia sangat berperan dalam perang di Ambarawa. Beliau adalah seorang kepercayaan Kolonel Sudirman untuk mengatur siasat pertempuran di Ambarawa. Beliau memimpin para pejuang dalam perang Ambarawa melawan sekutu. Pasukan Indonesia di bawah pimpinan Letnan Kolonel Isdiman berusaha membebaskan kedua desa yang ingin dikuasai sekutu. Namun Letnan Kolonel Isdiman malah terluka parah akibat serangan udara dan dibawa ke Magelang. Tetapi Letnan Kolonel Isdiman gugur saat perjalanan ke Magelang. Maka setelah gugur Resimen Kedu Tengah di bawah pimpinan Letkol M. Sarbini segera mengadakan pengejaran terhadap mereka. Letnan Kolonel Isdiman dikenang sebagai spirit yang hidup dan menggetarkan jantung, memompa darah pejuang gerilyawan muda. Saat ini, nama Isdiman diabadikan di sebuah jalan di Purwokerto, yakni Jalan Overstay Isdiman atau yang kerap disebut dengan Jalan Office. Yang keempat, Kolonel Gusti Pangeran Haryo Jatikusumo. Jenderal TNI Anumerta Purnawirawan Gusti Pangeran Haryo Jatikusumo adalah putra bangsa yang berdarah keraton, terlahir sebagai putra ke-23 dari susuhan Pakubuwono ke-10. Gusti Pangeran Haryo Jatikusumo memulai karir militernya saat beliau mengikuti pendidikan militer pada zaman Belanda, yaitu di Corps of Landing Reserve Officers. Akan tetapi di tanggal 3 Maret 1942 Jatikusumo yang saat itu masih taruna Coro ditugaskan ikut bertempur melawan tentara Jepang di Ciater, Subang, Jawa Barat sampai dengan tanggal 8 Maret 1942 karena pada tanggal tersebut pemerintahan kolonial Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada tentara Jepang di Pangkalan Udara Kalijati. Setelah Belanda menyerah, maka Jatikusumo pun mengikuti pendidikan militer yang bernama Jawa Boy Kanbu Gyugun Resentai, di mana pendidikan tersebut diselenggarakan oleh Jepang di Bogor, dengan tujuan melatih calon perwira pembela tanah air atau PETA, yang bertugas memimpin pasukan sukarela untuk mempertahankan Pulau Jawa dari ancaman invasi sekutu. Setelah lulus dari pendidikan tersebut, Jatikusumo pun menyandang pangkat Sodanko, Komandan Kompi, dan ditugaskan di Daidan, Batalion 1 Tentara Peta Surakarta. Yang kelima, Kapten Surono Rekso Dimejo. Jenderal TNI Purnawirawan yang lahir pada tanggal 6 September 1923 dan wafat pada tanggal 3 Agustus 2010 adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat dari April 1973 hingga Mei 1974 dan Wakil Panglima Angkatan Bersenjata Wapangap. Beliau terlibat dalam pertempuran Ambarawa. Saat itu beliau ikut membendung tentara Inggris di wilayah Ambarawa. Fear. Yang keenam, Letnan Kolonel Sarbini Marto Diharjo.
Jenderal TNI Anumerta Purnawirawan Masarbini Martodiardjo lahir pada tanggal 10 Juni 1914 dan wafat pada tanggal 21 Agustus 1977 adalah seorang jenderal purnawirawan yang dilahirkan di Desa Indrosari, Kecamatan Bulus Pesantren, Kebumen, Jawa Tengah, dan banyak pengabdian di bidang militer maupun pemerintahan Republik Indonesia. Dalam masa perjuangan, terutama pada tanggal 20 Oktober 1945, beliau pada waktu itu berpangkat Letnan Kolonel dan memimpin pasukan tentara keamanan rakyat Resimen Kedu Tengah menyerang dan mengepung tentara sekutu dan Nica di Desa Jambu, Ambarawa yang kemudian dikenal dengan sebutan Palagan Ambarawa. Yang ketujuh, Mayor Soeharto adalah anak buah kesayangan Letnan Kolonel Gatot Subroto. Keduanya terlibat perang di Ambarawa. Mayor Soeharto memimpin pasukan dari Batalion 10 Divisi 10, batalion di bawah pimpinan Mayor Sarjono, dan Batalion Sugeng. Kisah ini dituliskan dalam buku TB Silalahi bercerita tentang pengalamannya. Karya Atmaja Sumakijo terbitan Kata Hasta Pustaka terbitan tahun 2008. Kedelapan, Kapten Abimanyu adalah salah seorang anak buah Kolonel Sudirman. Beliau turut aktif menyusun rencana untuk mengadakan serangan umum di Ambarawa. Kesembilan, Kapten Cokro Pranolo. Beliau adalah ajudan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Beliau adalah seorang ajudan yang berani ikut membendung pasukan Inggris saat perjalanan dari Jambu menuju ke Ambarawa. Yang ke-10, Kapten Sarwo Edi Wibowo selaku Komandan Kompi dari Batalion Ahmad Yani turut aktif dalam Perang Ambarawa. Yang ke-11, Kapten Surono, salah seorang anak buah dari Letnan Kolonel Gatot Subroto, turut aktif dalam Perang Palagan Ambarawa. 12, ada Mayor Sarjono, Komandan Batalion TKR Divisi 9 yang turut memperkuat Resimen Magelang dalam Perang Palagan Ambarawa. Ke-13, Mayor Imam Androngi selaku Komandan Batalion Divisi 5 1A yang melakukan pengejaran terhadap sekutu antara Magelang sampai ke Ambarawa. Ke-14, Mayor Suryo Sumpeno selaku Komandan Batalion 1 Resimen Magelang. Beliau aktif dalam Perang Palagan Ambarawa. Ke-15, ada Mayor Suyoto, salah satu anggota Resimen Temanggung, gugur di Mijen Kelurahan Gedangana saat melakukan pengejaran tentara Inggris mulai dari Lemah Abang Karangjati sampai Mijen saat melawan iring-iringan tentara Inggris yang menggunakan kendaraan lapis baja jenis tank Stuart. Beliau meninggal pada tanggal 29 November tahun 1945 dalam Perang Palagan Ambarawa. Berawal dari keputusan Konferensi Potsdam pada Juli 1945 yang membagi-bagi tugas kepada negara-negara besar sekutu membuat Inggris kebagian tugas mengendalikan wilayah Asia Tenggara. Di wilayah tersebut, Inggris selain mengambil alih kekuasaan dari tangan Jepang, melucuti senjata mereka dan memulangkan pasukan Jepang ke negerinya, adalah membebaskan tawanan dan interniran sekutu dan menjaga keamanan serta menegakkan hukum.